Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Gereja Katolik di Palembang menggelar misa malam dan ajak berdoa untuk keselamatan negeri. Seorang petani di Ogan Komering Ilir ditembak rekannya dengan sempi rakitan. Polisi mengajar baca Al-Quran untuk tahanan beragama Muslim. Jalanan di Kecamatan Pamulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir rusak parah. Jalanan dipenuhi lumpur layaknya sebuah kubangan. Warga berharap jalan yang rusak dapat segera diperbaiki karena mengganggu aktivitas juga rawan akan kecelakaan. Kerusakan jalan aspal ini terjadi di salah satu jalan penghubung yang berada di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Jalan sepanjang 3 km itu merupakan jalan penghubung antara Desa Sejangko dengan Kota Palembang. Jalan yang rusak kondisinya sangat memprihatinkan dengan lubang berdiameter yang cukup besar. Parahnya, saat hujan turun, jalan digenangi lumpur hingga menyerupai sebuah kubangan. Banyaknya kendaraan truk bertona seberat yang melintas diduga ikut memperparah jalan itu. Jalan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir ini selalu kami lihat dan kami survei, dan kalau dana kita memadai memungkinkan tentunya akan kami perbaiki. Sejauh ini Pak, apa yang jadi prioritas, jalan mana yang bakal diperbaiki di tahun depan Pak? Kita lihat dulu mana yang sangat diperlukan, seperti di Lubuk Tunggal tadi. Itu mungkin akan kami perhatikan di situ. Diprioritaskan. Ya. Warga berharap jalan yang rusak dapat segera diperbaiki oleh pemerintah setempat. Sebab rusaknya jalan berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat sekitar yang menjadi terganggu. Karena untuk mendistribusikan hasil pertanian, jarak tempuh mereka menjadi lebih lama dengan mencari jalan alternatif lain. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Tersinggung saat bercanda tentang hal pribadi, sesama pegawai di perusahaan pembuatan kertas dan tisu di Ogan Komering Ilir terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam. Salah satu karyawan dirawat intensif di rumah sakit karena luka tusuk. Aang Ramadoni, warga Kalidoni Palembang, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang usai dianiaya oleh rekannya sendiri. Peristiwa nahas terjadi di salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 19 Desember 2025. Penganiayaan bermula ketika kedua tengah beristirahat. Pelaku melontarkan kata-kata mengenai hal pribadi yang kemudian membuat korban marah dan meninggalkan lokasi. Tak terima dengan reaksi korban, pelaku yang merasa tidak senang lalu menantang korban untuk duel melalui pesan singkat pada malam harinya. Pelaku kemudian mendatangi mes korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku menusuk dan memukul korban hingga korban tak berdaya. Korban mengalami luka serius di bagian pinggang, tangan, serta mata akibat 6 luka tusuk. Pasalnya itu sebenarnya mungkin dia pikir bercanda karena mesal. Cuman bagi Wong yang normal dan itu recehan lah ngomongnya. Mana bini kau pacak bu ini biar punya anak, dua nak tiga habisnya membela sih saya. Maru kalau hewan ayam maupun wajar kita emosinya kalau ngomongnya itu kan seolah-olah apa. Korban dan keluarga telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke pihak kepolisian setelah upaya pengaduan kepada perusahaan tidak mendapat respons. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang petani di Ogan Komering Ilir terluka lantaran tertembak senjata api rakitan. Pelaku yang merupakan rekan korban ditangkap dan motifnya karena dendam pribadi. Pria ini tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Laki-laki 29 tahun itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lantaran menembak seorang petani di Desa Talangjaya pada 21 Desember lalu.
korban berusia 47 tahun selamat, namun mengalami luka di bagian tangan, rahang, serta punggung. Dari penyelidikan, penembakan ini bermotif dendam pribadi. Diduga pelaku kesal pernah dirampok oleh korban. Pelaku AN memiliki dendam terhadap korban Z yang menurut pelaku atas nama AN bahwa pelaku pernah dirampok atau ditodong oleh korban Z. Pelaku menembak korban menggunakan senjata api rakitan jenis revolver sebanyak 4 kali. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria asal Banyuasin kehilangan mobil miliknya saat parkir di kantor perusahaan pembiayaan di kota Palembang. Tidak hanya mobil, pelaku bahkan membawa kabur uang tunai puluhan juta rupiah yang ada di dalam mobil. Nasib malang menimpa seorang pria asal Banyuasin. Rahmadi kehilangan mobil saat membayar tunggakan cicilan di sebuah kantor pembiayaan di kota Palembang. Tidak hanya kendaraan, pelaku juga membawa kabur uang tunai sebesar 41 juta rupiah yang tersimpan di dalam mobil. Total kerugian korban mencapai 295 juta rupiah. Pencurian itu terjadi di kantor pembiayaan yang terletak di Jalan Veteran Palembang. Pencuri beraksi saat korban masuk ke kantor untuk melakukan proses pembayaran kredit mobil. Rekan korban yang tengah menunggu di lobi kantor tiba-tiba mengabarkan bahwa mobil minibus sudah hilang dari tempat parkir. Korban menduga kawanan pelaku telah lama mengincar kendaraan tersebut, serta memanfaatkan kelengahan korban ketika membayar tagihan. Aku diajak naik bucuk, jadi kawanku tadi dibawa di mobil. Tidak di mobil itu kan dia santai. Dia bucuk itu tunggulah bentar, 5 menit lah. Aku di meja aja lah. Hilang. Ya, 3 menit kan, kawanku bawa telepon, mobil rokok menggeser. Rahmadi telah melaporkan kasus pencurian ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk tindak lanjut penyelidikan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Polisi mengajarkan para tahanan belajar mengaji. Program ini diberi nama Tanjidor atau Tahanan Mengaji dengan Polri. Program ini dilakukan agar para tahanan dapat mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Sejumlah tahanan terlihat melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sementara di luar sel beberapa anggota polisi menyimaknya. Ya, sudah hampir 1 bulan ini, ruang tahanan Polres Ogan Komering Ulu memang berbeda daripada biasanya. Nuansa religius sangat terasa, karena setiap hari mulai Senin hingga Jumat, polisi di Polres Ogan Komering Ulu secara bergantian mengajar mengaji bagi tahanan muslim. Mereka dibimbing langsung oleh 3 anggota polisi, yaitu Ibtu Deni Arpan, Ibtu Mualimin, dan Brigadir Akbar. Program Polres Oku ini diberi nama Tanjidor atau Tahanan Mengaji dengan Polri. Di tahanan ini kan otomatis mereka banyak waktu dan kegiatan mereka kalau tidak diisi dengan kegiatan positif, maka mereka itu kegiatan tidak bermanfaat dan kita khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena tingkat stressingnya pasti tinggi di belakang itu karena mereka itu terbeban dengan hukuman apa yang kira-kira diputuskan oleh hakim. Polres dan tempatnya telah mengajari anak kami mengaji dan telah membimbingnya secara benar. Mudah-mudahan dia lepas dari sini nanti akan menjadi orang yang sadar, benar, dan berguna untuk nusa dan bangsa. Polres dan tempatnya telah mengajari anak kami mengaji dan telah membimbingnya secara benar. Mudah-mudahan dia lepas dari sini nanti akan menjadi orang yang sadar, benar, dan berguna untuk nusa dan bangsa. Program Tanjidor Polres Oku ini dilakukan agar para tahanan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan harapan saat keluar dari masa tahanan, mereka dapat diterima masyarakat dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurnia Sandi, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.